Taho dan cabuk ramba mungkin terdengar asing untuk orang yang tinggal di luar Jawa. Juga, dua makanan ini katanya termasuk makanan yang langka. Jadi, apakah memang benar makanan ini makanan yang langka? Dan sebetulnya ini makanan apa ya? Pada tahun 2018, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan buku berjudul Kuliner Tradisional Surakarta yang Mulai Langka. Terdapat 10 jenis makanan yang dikatakan mulai langka dan 2 diantaranya adalah taho dan cabuk ramba. Namun, apakah memang benar kedua makanan tersebut dinyatakan mulai langka? Ini cabuk ramba dan ini taho. Mari kita berkenalan dengan dua makanan ini dan kenapa mereka disebut mulai langka. Tapi mari kita berkenalan dengan cabuk ramba terlebih dahulu. Kupat sama sambal wijen sama karak itu namanya cabuk ramba. Bumbu wijen dalam cabuk ramba juga dilengkapi oleh berbagai bahan seperti kelapa, daun jeruk, bawang putih, bawang merah, garam, dan gula. Proses masaknya sebetulnya cukup sederhana dan mudah. Ambil kelapa sama wijen, disangan sampai kering. Kalau sudah kering, ditumbuk sampai halus. Terus sampai halus, terus diambil. Terus numbuk bumbunya. Bumbunya ditumbuk, godong sirup dulu. Nanti kalau sudah halus, dimasukin cabai sama bawang. Kalau sudah halus, dikasih gula pasir sama garam. Sudah halus, dan ditunggu sudah halus tadi, dicampur, terus diaduk, ditumbuk lagi. Terus dikasih apa kuwi jenenge beras, tepung berasnya disangan, digoreng, terus dicarut lagi sama tadi yang sudah jadi. Cabuk ramba biasanya ditemui saat kamu membeli nasi liwet, porsinya yang mungil sehingga sering dianggap sebagai cemilan. Tetapi, terdapat beberapa pedagang juga yang spesial menyajikan cabuk ramba seperti Bu Rahayu. Kita akan beralih ke makanan selanjutnya yaitu taho. Adalah taho atau bahasa kerennya adalah silky tofu with ginger syrup yang terbuat dari serat kedelai. Tahu dari sari kedelai, dikasih kuah gula jahe. Tahu merupakan
makanan dari negeri Cina yang disebut sebagai tohua. Imigran Tiongkok yang datang ke Indonesia membawa dan mengajarkan resep ini ke masyarakat lokal, sehingga makanan ini juga digemari oleh penduduk setempat. Taho adalah bukti bahwa kuliner Solo memiliki akulturasi dari banyak bangsa. Ini bisa dilihat makanan yang menjadi sumbangan orang Tionghoa di Hindia Belanda gitu ya. Ketika orang Tionghoa datang, tetap membawa kultur makannya, kultur minumnya, mereka membuat itu. Proses pembuatan taho masih menggunakan cara yang tradisional. Perlu proses yang lama dan panjang sehingga kamu dapat menikmati satu mangkok taho. 2 jam kira-kira. Kedelai direndam. Dan dulu awalnya 4 kilo, terus sekarang mah tanya minatnya banyak, tambah sekilo, 5 kilo. Habis itu dihilangin kulitnya, baru digiling, nanti disaring terus direbus. Habis direbus mendidih, dituang ke tempat ini, cetakan. Kita 15 menit nanti jadi. Sebetulnya proses pembuatan dua makanan ini cukup bertolak belakang. Tahok yang lama dan panjang, sedangkan cabuk ramba simpel dan mudah. Tetapi permasalahannya, dua makanan ini termasuk dalam 10 makanan tradisional yang mulai langka. Sekarang kita terhubung dengan Dinas Pariwisata dan menjelaskan sebetulnya apakah memang dua makanan ini dikatakan mulai langka. Kenapa disebut langka? Parameternya itu kan sudah susah dicari ya, susah ditemui. Nah mungkin dari 20 itu baru hanya taho yang mungkin susah. Tapi sebetulnya kenapa susah ditemui? Itu karena awalnya itu taho itu mereka dijajakan secara keliling. Nah kemudian berubah jadi menetap. Dan tidak setiap orang mengetahui di mana menetap penjual taho tersebut. Maka orang mengatakan itu menjadi satu hal yang langka. Padahal kan tidak sebetulnya, masih banyak, masih ada beberapa yang menjual. Cabuk ramba itu sampai saat ini masih mudah ditemui. Masih dijajakan secara keliling dan pinggir sepanjang jalan Sampai Triadi masih kita temui. Dan juga menetap di shelter-shelter PKL. Solo kan punya shelter PKL, masih bisa ketemu. Jadi saya kira belum langka ya. Di balik langka atau tidaknya sebuah kuliner, kuliner tradisional tetap harus diperkenalkan kepada masyarakat luas. Solo kan punya event-event tertentu. Tujuannya itu untuk memperkenalkan Solo, budaya Solo dan kulinernya. Seperti kita mengadakan event namanya Slow Night di Bali atau Slow Night di tempat tertentu gitu kan, yang kita rutin agendakan setiap tahun. Nah pada acara tersebut kita tampilkan tariannya, makanannya, jadi dan suasananya kita buat seperti di Solo. Jadi tamu yang kita undang itu merasa mereka masuk ke kota Solo. Untuk kamu yang penasaran dengan rasa kedua makanan di atas, ada beberapa solusinya. Saat ini mencoba taho, bisa cari di e-commerce dengan nama Silken Tahu. Untuk cabuk ramba, dapat beli bumbunya di online dan ketupatnya buat sendiri. Tapi solusi paling asik memang langsung datang ke kota Solo. Penjual taho berada di daerah Pasar Gede dan cabuk ramba dapat dinikmati saat kamu mencoba nasi liwet. 1 kali dayung 2-10